Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Miftahul Aulia, NIM 1993054024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan buku studi ilmu hadis Dr. Andes Toto Jumantoro. Yang pertama itu adalah pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam. Di samping Al-Quran, dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara Al-Quran dengan hadis itu berbeda. Untuk Al-Quran, semua periwayatan hadis berlangsung secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. B. Khobar yang mutawatir. Secara etimologi, isim fa'il yang diambil dari kata at-tawattur yang berarti berturut-turut dikatakan tawatur atau al-matar, artinya hujan atau turun secara berturut-turut. Secara terminologi, khobar yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Secara akal ataupun adat, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Maksud definisi mutawatir itu adalah khobar yang diriwayatkan banyak perawi, setiap tingkatan sanadnya, yang secara akal dan adat menganggap mustahil rawi yang banyak tersebut sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang kedua, adanya rawi yang banyak tersebut di setiap tingkatan atau tabaqah sanadnya. Yang ketiga, menurut adat mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Yang keempat, khobar mereka disandarkan dengan panca indera seperti perkataan mereka itu, kami telah mendengar, kami telah melihat, dan kami telah merasakan. Hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir menunjukkan pengetahuan yang bersifat pasti atau meyakinkan. Dengan kata lain, manusia dipaksa untuk percaya secara mutlak, seakan menyaksikan perkara tersebut dengan mata kepala sendiri, sehingga tidak mungkin dia meragukan apa yang dia saksikan sendiri. Seperti itu juga khobar mutawatir. Oleh karena itu, semua khobar mutawatir itu diterima dan tidak diperlukan untuk mencari keadaan tentang rawi-rawinya. Pembagian hadis mutawatir. Khobar mutawatir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mutawatir secara lafadz, yang kedua mutawatir secara makna. Mutawatir secara lafadz itu adalah khobar yang mutawatir lafadz dan makna hadisnya. Yang kedua, mutawatir secara makna itu adalah khobar yang mutawatir maknanya saja, tanpa lafadznya. Khobar al-ahad. Secara etimologi, al-ahad merupakan kata jamak dari ahad yang berarti satu. Khobar al-wahid adalah berita yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Khobar al-ahad itu berarti periwayatnya hanya satu orang. Secara terminologi adalah khobar yang belum terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Hukum hadis ahad. Hadis ahad menunjukkan pengetahuan yang bersifat teori, yaitu yang bergantung pada teori dan kesimpulan. Pembagian hadis ahad menurut jumlah jalurnya. Khobar ahad menurut jumlah jalurnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah masyhur, yang kedua adalah aziz, yang ketiga adalah gharib. Yang pertama adalah masyhur. Adapun definisi dari masyhur itu secara etimologi ialah isim maf'ul dari syahartu al-amra yang berarti aku mengumpulkan dan menampakkannya. Dikatakan demikian karena kenapa? Karena nampaknya. Adapun definisi hadis masyhur secara terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi. Di setiap tingkatan sanadnya itu belum mencapai batas mutawatir. Contoh hadis masyhur, innallaha la yaqbidul ilma in tanazza'a yantanazi'uhu. Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus dia mencabut dari hambanya. Hukum hadis masyhur. Masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah atau ahli hadis tidak bisa diambil sebagai hadis sahih. Hadis masyhur itu berarti tidak bisa dijadikan hadis sahih, melainkan ada yang sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu. Akan tetapi tidak hadis masyhur yang menurut istilah sahih maka mempunyai kedudukan lebih kuat dari aziz dan gharib. Kitab-kitab hadis masyhur yang populer itu, yang pertama Al-Maqasid Al-Hasanah fi Mashtara Al-Sinah karya Asy-Syakwani. Yang kedua Kashfu Al-Kafa wa Muzia Ilbas fi Mashtahara min Al-Hadis
ala al-sinah an-nas karya al-Ajlawani. Yang ketiga itu adalah al-aziz. Al-aziz itu secara etimologi itu adalah sifat musyabahah dari kata azza yaizu yang berarti sedikit atau jarang, atau juga dari kata azza ya'azzu yang berarti kuat atau meningkat. Disebut demikian kenapa? Karena sedikit dan kadang keberadaannya, atau kuatnya dikarenakan datang dari jalur yang lain. Secara terminologi, hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang dan setiap tingkatan sanadnya. Berarti hadis al-aziz itu periwayatannya adalah 2 orang. Yang selanjutnya adalah al-gharib. Secara etimologi, al-gharib itu merupakan sifat musyabahah yang bermakna yang sendiri atau yang jauh dari khobar-khobarnya. Secara terminologi, gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi. Hadis gharib itu diriwayatkan hanya satu rawi. Pembagian hadis gharib yang pertama itu adalah gharib mutlak atau far mutlak. Gharib mutlak adalah kesendirian rawi berada di awal sanad atau yang diriwayatkan oleh satu rawi secara sendiri pada awalnya. Hadis gharib mutlak itu perawinya hanya satu. Contoh hadis, semua perbuatan tergantung. Contoh hadisnya gini, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab secara sendiri. Bisa jadi kesendirian riwayat ini berlanjut hingga akhir sanad, atau bisa jadi juga diriwayatkan dari rawi yang sendiri tadi oleh banyak rawi. Yang kedua adalah gharib nisbi atau fard nisbi. Gharib nisbi adalah jika kesendirian rawi berada di pertengahan sanad atau hadis yang diriwayatkan beberapa rawi di awal sanadnya itu, kemudian di pertengahan sanad diriwayatkan oleh satu rawi secara sendiri dari beberapa rawi tadi. Contoh hadisnya hadis Malik dari Al-Zuhri dari Anas bahwa Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan mengenakan topi baju besi di kepalanya. Itu contoh hadisnya. Mengapa dinamakan gharib nisbi? Dikarenakan kesendirian riwayat yang terjadi berkenaan dengan orang tertentu. Para ulama membagi gharib ditinjau dari sisi sanad dan matannya menjadi 2. Yang pertama itu gharib matan dan sanad, yaitu hadis yang matannya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Yang kedua itu gharib sanad atau matan, seperti hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, namun riwayat secara sendiri oleh seorang sahabat dan sahabat yang lain. Kitab-kitab yang populer tentang gharib, yang pertama itu ada gharib Malik karya Ad-Daraqutni, yang kedua Al-Afran juga karya Ad-Daraqutni, yang ketiga As-Sunnah allati tafarrada bi kulli sunnati minha ahlul baldah karya Abu Daud. Pembagian khobar atau ahad ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya. Khobar ahad, masyhur, aziz, gharib ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah makbul, atau yang dimaksud dengan makbul itu diterima gitu, yaitu hadis yang unggul pembenaran kejujuran bahwa pembawa beritanya. Berarti hadisnya itu diterima karena tidak ada kebohongan dalam menyampaikan. Hukumnya wajib dijadikan hukum hadis makbul tersebut wajib dijadikan landasan dan diamalkan. Yang kedua adalah mardud. Mardud itu artinya ditolak, yaitu yang tidak unggul pembenaran kejujuran pembawa beritanya. Beritanya itu bisa jadi bohong. Hadis tersebut bisa dinamakan hadis mardud, ditolak karena ada kebohongan. Hadis makbul yang diterima dan mardud yang ditolak. Pembagian hadis yang pertama itu adalah hadis sahih. Secara etimologi as-sahih lawan kata dari saqim atau sakit. Kata ini digunakan secara hakikat untuk badan dan secara majaz untuk hadis dan yang lainnya. Secara terminologi as-sahih adalah hadis yang sambung sanadnya. Sanadnya itu bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil serta kuat ingatannya. Dobit dari yang semisalnya hingga akhir
sanad tanpa ada penyimpangan atau syad atau cacat ilat. Syarat-syarat hadis sahih. Nah, syarat-syarat hadis sahih itu yang pertama itulah sanadnya itu harus bersambung. Yang kedua, sifat adil dalam seorang rawi. Yang ketiga, sifat dobit dalam seorang rawi, tidak syad, tidak ada cacat ataupun ilat. Adapun hilang salah satu syarat dari kalimat tersebut, hadis tersebut tidak bisa dinamakan hadis sahih. Nah, jikalau di antara syarat-syarat hadis sahih tersebut ada salah satu yang tidak termasuk, maka hadis itu tidak disebutkan hadis sahih. Tetapi jikalau syarat memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hadis itu dinamakan hadis sahih. Yang kedua, hukum hadis sahih. Hadis sahih wajib untuk dijadikan landasan beramal menurut kesepakatan ulama hadis dan menurut orang yang perkataannya diterima dari pakar usul fikih. Nah, tingkatan hadis sahih itu telah kita bahas pendapatan sebagian ulama itu mengenai sanad dan terkuat menurut mereka. Yang pertama itu tingkatan paling tinggi itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan salah satu sanad yang paling sahih, semisal Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Tingkatan setelahnya itu adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur rawi yang lebih rendah dari jalur yang pertama, seperti riwayatnya Hamad bin Salamah dari Thabit An-Nas. Yang tadi kan adalah yang selanjutnya itu adalah hadis al-hasan. Berdasarkan definisi Ibnu Hajar mengenai hadis hasan, hadis hasan bisa didefinisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh rawi adil yang sedikit lemah hafalannya dari yang semisalnya ya hingga akhir sanad tanpa ada perselisihan atau syad dan cacat. Tingkatan hadis hasan mempunyai tingkatan seperti hadis sahih yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Imam Az-Zahabi membagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi itu Bah bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya Amru bin Syuaib dari bapaknya dan kakeknya, juga Ibnu Ishaq dari At-Taimi dan yang semisalnya, dikatakan sahih walaupun di tingkat yang paling rendah. Nasakh dan mansukh dalam hadis. Secara etimologi, nasakh mansukh itu, nasakh itu mempunyai dua arti. Izalah atau izalah artinya itu menghilangkan. Dikatakan nasakh asyamsu azilah, yaitu matahari menyingkap bayangan, yang berarti menghilangkan. Kan matahari menyingkap berarti kan menghilang. Secara terminologi, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh syara yang membuat syarat dengan hukum yang datang terakhir. Cara mengetahui nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu dalam hadis dapat diketahui dengan salah satu. Yang pertama itu melalui penjelasan Rasulullah seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim. Saya pernah melarang kalian dalam ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Nah, berziarah kubur itu dapat meningkatkan akhirat, karena berziarah kubur itu dapat meningkatkan akhirat. Yang kedua itu melalui penjelasan para sahabat seperti perkataan Jabir bin Abdullah, salah satu dari dua hal yang ditinggalkan Rasulullah adalah tidak berwudu karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunnah. Khobar yang ditolak dan sebab-sebab tolakannya. Khobar yang ditolak itu adalah khobar yang tidak kuat kejujurannya pembawa berita. Berarti khobarnya itu mungkin berdusta, kurang jujur. Makanya itu khobarnya ditolak, yaitu dengan hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat hadis sahih. Macam-macam dan sebab ditolaknya suatu hadis. Para ulama membagi khobar yang ditolak menjadi banyak macamnya, serta menamai macam-macam tersebut dengan nama khusus. Sebagian ulama tidak mengkhususkan, namun untuknya akan tetapi memberi nama umum dengan ad-dobit. Adapun sebab ditolaknya suatu hadis sangat banyak, akan tetapi bisa dirangkum di dalam dua sebab utama. Yang pertama itu terputusnya sanad. Yang kedua adalah perawi yang tercela. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Secara etimologi hadis dhaif itu adalah dari kata al-qawi, artinya itu kuat. Dhaif memiliki arti yang bersifat empiris, juga maknawi. Yang dimaksud di sini adalah arti maknawi. Secara terminologi ad-dhaif adalah hadis yang tidak
terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis hasan. Dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan itu, Al-Baikuni mengatakan dalam namanya setiap yang lebih rendah tingkatannya dari hasan adalah dhaif, sanad-sanad terlemah. Berdasarkan pembahasan dalam As-Sahih mengenai sanad yang paling kuat, para ulama telah menyebutkan sanad-sanad terlemah. Yang pertama, sanad terlemah yang dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Sodaqah bin Musa ad-Daqiqi dari Farqah As-Sabaqi dari Murrah At-Tib dari Abu Bakar. Hukum mengamalkan hadis dhaif itu, para ulama berselisih mengenai pengalaman hadis dhaif. Menurut mayoritas ulama, hadis dhaif itu mustahab atau disukai untuk diamalkan dalam fadail amal. Akan tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama itu berarti hukum mengamalkan hadis itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu kelemahan hadis tersebut tidak sangat, maksudnya tidak sangatlah lemah hadis tersebut. Hadis tersebut mencakup hadis sahih yang diamalkan. Yang ketiga, tidak meyakini benarnya hadis tersebut ketika mengamalkannya, akan tetapi sekadar hati-hati saja. Selanjutnya, hadis yang ditolak disebabkan gugurnya sanad. Gugurnya sanad itu, yang dimaksud dengan gugurnya sanad itu adalah terputusnya rangkaian sanad dengan gugurnya suatu rawi. Nah, lebih baik dengan kesengajaan sebagian rawi ataupun tidak. Macam-macam gugurnya sanad. Yang pertama itu gugur secara jelas ataupun terang. Para ulama maupun yang bergelut dalam ilmu hadis umumnya mengetahui semacam ini tentang gugurnya sanad tersebut. Para ulama hadis membagi gugurnya sanad secara jelas menjadi 4 nama, tergantung pada tempat gugur dan jumlah rawi yang gugur pada sanad tersebut. Yang pertama itu adalah al-mu'allaqah, yang kedua adalah al-mursalah, yang ketiga adalah al-mu'dal, yang keempat adalah al-munqati. Gugur secara yang tadi kan gugur secara terang atau jelas, yang kedua gugur secara tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama al-mudallas, yang kedua al-mursal al-kafi. Hukum hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq tersebut hadis yang ditolak. Kenapa? Karena kehilangan salah satu syarat dari beberapa syarat yang diterima, yaitu sanad yang bersambung dengan hilangnya suatu rawi atau lebih dari sanad tersebut. Langsung saja dengan yang terakhir, itu adalah hadis yang ditolak disebabkan cacat para perawi. Nah, perawinya ini berarti ada kekurangan ataupun cacat. Maksud dari cacat perawi itu adalah tercela yang disebabkan oleh perkataan serta kejujuran agama, kedobitan hafalannya dan ingatannya. Sebab-sebab cacat perawi itu, adapun cacat yang berkenaan dengan kejujuran, yang pertama itu adalah dusta, tuduhan berdusta, fasik, bid'ah, ketidakjelasan identitas tersebut. Nah, itu adalah cacat yang berkenaan dengan kejujuran. Yang kedua, cacat yang berkenaan dengan kedobitannya. Yang pertama, kesalahan yang fatal, hafalannya jelek, kelalaian, banyak ragu-ragunya, menyelisihi yang lebih kuat. Yang terakhir adalah syu al-hifz atau buruknya hafalan. Nah, definisinya itu adalah rawi yang tidak dapat dikuatkan sisi kebenarannya dari sisi kesalahannya. Pembagiannya buruk hafalan menjadi 2. Yang pertama, buruk hafalan yang muncul dari rawi sejak lahir. Buruknya hafalan kan bisa ya dari lahirnya terlihat dan senantiasa ada pada setiap keadaannya. Menurut pendapat sebagian ahli hadis rawi ini dinamakan syadz. Yang kedua, buruk hafalan yang tiba-tiba muncul dari rawi, baik usianya itu sudah tua, penglihatannya yang sudah buta, atau buku-bukunya sudah terbakar. Nah, demikian itu al-mukhtalah atau yang bercampur dengan hafalannya. Hukum riwayatnya itu, adapun yang pertama yaitu yang tumbuh dengan hafalan yang buruk, riwayatnya ditolak. Adapun yang kedua yaitu al-mukhlat,
Hukum riwayatnya terperinci sebagai berikut. Nah, al-mukhalat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hadis yang dia riwayatkan itu sebelum bercampur hafalannya itu, dan bisa dibedakan antara sebelum dan sesudah tercampur. Oh, misalkan hadis ini sudah tercampur, hadis ini masih utuh gitu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan setelah bercampur hafalannya maka ditolak. Oh, hadisnya sudah bercampur dengan yang lain, maka hadis tersebut ditolak, tidak diterima. Yang C, adapun yang tidak bisa dibedakan apakah dia meriwayatkan hadis tersebut sebelum atau sesudah tercampur, maka disikapi tawakuf, tidak diterima atau ditolak hingga bisa membedakan hadis itu sudah bercampur atau hadis itu masih murni. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.